kami mengambil tema tentang struktur organisasi, di mana kami terdiri atas tiga orang yang berkelompok. Satu, Tania, yang kedua saya sendiri, Sylvia Siombing, dan yang ketiga ada Intan. Pembahasannya yang pertama tentang definisi struktur organisasi. Globalisasi dan perkembangan teknologi menurut organisasi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan dinamika masyarakat. Struktur organisasi yang tepat akan dapat menjawab tantangan dunia yang berkembang sangat cepat dan maju. Menurut Robbins and Jones 2008-214 menjelaskan bahwa struktur organisasi menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, kelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Robin dan Jones juga menjelaskan tentang elemen kunci dalam mendesain struktur organisasi, yaitu spesialis kerja, departementalisasi, rantai komando, rantai kendali, sentralisasi dan desentralisasi, serta formalisasi. Ada juga ilmuwan yang bernama Munawar 2014-144 berpendapat bahwa struktur organisasi diperlukan karena struktur organisasi merupakan struktur formal tentang hubungan tugas dan wewenang yang mengendalikan bagaimana tiap individu bekerja sama dan mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dari organisasi. Selanjutnya, pandangan struktural organisasi. Seorang ilmuwan bernama Herawan 2007-15 dijelaskan tentang pandangan struktural organisasi diperlukan adanya koorganisasi, pola interaksi para anggota organisasi secara formal. Struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas yang akan dibagi, siapa yang melapor kepada siapa, dan mekanisme organisasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti. Sebuah struktur organisasi mempunyai 3 komponen yang harus diperhatikan, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Apa yang dimaksud dengan kompleksitas? Yaitu mempertimbangkan tingkat diferensiasi atau perbedaan yang ada dalam organisasi, yang mana meliputi pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hierarki organisasi, serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebut secara menyeluruh. Yang kedua, definisi dari formalisasi. Formalisasi adalah tingkatan pada sejauh mana sebuah organisasi menyandarkan dirinya kepada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya. Yang terakhir ada sentralisasi, di mana itu memperlihatkan pengambilan keputusan puncak oleh manajer. Kekuasaan tertinggi terdapat pada manajemen puncak dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan-keputusan penting mengenai perspektif organisasi. Slide selanjutnya. Di sini itu ada arti penting struktur organisasi. Manusia dalam sejarah tidak dapat hidup sendiri-sendiri, melainkan memerlukan kerjasama dengan pihak lain, melakukan pekerjaan secara berkelompok. Untuk itulah penting artinya mempelajari sebuah organisasi. Ada 2 pendekatan perspektif dalam mempelajari tentang organisasi. Ada perspektif kodrati, di mana secara kodrat manusia sebagai makhluk sosial aran perspektif, yaitu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak dapat melakukan sendiri, tetapi melakukan bantuan orang lain yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Selanjutnya, di sini ada pentingnya struktur organisasi. Mengapa sebuah organisasi itu penting? Yang pertama itu jelasnya tanggung jawab, menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, anggota organisasi menghindari kebingungan dan tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaannya. Yang ketiga, ada efisiensi operasional, memungkinkan organisasi untuk bekerja secara efisien dengan pembagian kerja yang terorganisir. Yang keempat, koordinasi yang baik, mendorong koordinasi dan kerjasama antar bagian, mendukung pencapaian tujuan bersama. Yang kelima, pengambilan keputusan yang cepat,
Dengan struktur yang jelas, proses pengambilan keputusan dapat menjadi lebih cepat dan efektif. Yang keenam, ada adaptasi terhadap perubahan, di mana struktur yang fleksibel memungkinkan organisasi lebih mudah. Selanjutnya, ada menyelesaikan diri dengan perubahan internal atau eksternal. Pengembangan karyawan menyediakan landasan untuk pengembangan karyawan dan pemahaman yang jelas tentang jalur karir dalam organisasi. Terus selanjutnya ada pertanggungjawaban yang jelas, memfasilitasi pertanggungjawaban sehingga setiap anggota organisasi dapat menilai berdasarkan kinerjanya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya ada identifikasi pemimpin dan spesialisasi. Struktur pembagian mengidentifikasi pemimpin dan mendukung spesialisasi dalam tugas tertentu, meningkatkan efektivitas organisasi. Dan yang terakhir itu ada konsistensi budaya. Menjaga konsistensi budaya organisasi dengan memberikan panduan bagi anggota organisasi untuk memahami nilai dan norma yang ditetapkan. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya, Intan. Baik, di sini ada merancang struktur organisasi. Dalam menentukan struktur organisasi harus mampu menampung berbagai hal sehingga perjalanan organisasi bisa baik dan kerjasama tim bisa bekerja sinergis. Yang pertama, memperjelas dan mempermudah pencapaian tujuan organisasi. Lalu yang kedua, pembagian kerja yang jelas sesuai dengan kelompok-kelompok pekerja. Ketiga, mendorong pada fungsi utama pencapaian tujuan organisasi. Keempat, penggunaan sumber daya yang efisien. Kelima, ada fleksibel bagi perubahan organisasi dan adaptatif. Ketujuh, ada tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas. Kelapan, sistem informasi dan komunikasi yang mudah sehingga koordinasi menjadi lancar. Next. Dalam merancang struktur organisasi, harus mempertimbangkan unsur-unsur yang menjadi elemen dasar dari struktur organisasi. Ada rentang kendali. Rentang kendali adalah kemampuan manajer atau pimpinan untuk melakukan sesuatu. Lalu yang kedua ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh kewenangan kepada sejumlah kecil manajer atau pimpinan puncak pada struktur organisasi. Lalu ada desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada orang yang berada di level bawah dalam struktur organisasi. Kemudian ada formalisasi rentang kendali. Formalisasi dimaknai sebagai tingginya standarisasi tugas atau jabatan dalam suatu organisasi. Formalisasi ini diperlukan dalam rangka koordinasi antara bawahan dan pimpinan atau manajer. Lalu ada departemenisasi. Departemenisasi ini adalah proses penentuan bidang-bidang dan bagian dalam organisasi yang bertanggung jawab melakukan tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya, membuat struktur organisasi yang baik. Prinsip utamanya, yang pertama ada unit atau entitas sosial. Organisasi adalah rekayasa sosial hasil karya manusia. Lalu kedua, beranggota minimal 2 orang. Sebagai hasil karya cipta manusia, organisasi bisa didirikan oleh seseorang yang mempunyai kemampuan, pengetahuan, dan sarana lainnya. Kemudian, berpola kerja yang terstruktur, berkumpulnya 2 orang atau lebih, belum dikatakan sebagai organisasi, manakala tidak terkoordinasi dan tidak mempunyai pola kerja yang terstruktur. Kemudian mempunyai tujuan.
Organisasi didirikan karena manusia sebagai makhluk sosial sukar mencapai tujuan individualnya. Yang terakhir, mempunyai identitas diri. Sekelompok manusia diorganisasi untuk melakukan kegiatan, jadilah sekelompok manusia tersebut sebagai entitas sosial yang berbeda dengan entitas sosial lainnya. Selanjutnya, seorang antropolog dari Filipina, F. Landa Jikano, bekerja sama tidak akan dikatakan sebagai organisasi manakala kelompok tersebut tidak mempunyai budaya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Tania. Waktu dan tempat dipersilakan. Di sini saya akan melanjutkan tentang jenis-jenis struktur organisasi. Yang pertama itu ada struktur organisasi lini. Struktur organisasi lini adalah struktur organisasi yang sederhana. Inti dari organisasi lini adalah garis wewenang yang saling berhubungan langsung antara pimpinan dan bawahan. Kelebihan organisasi ini yaitu pengawasan lebih mudah, keputusan dapat diambil dengan cepat, dan juga fleksibel terhadap perubahan. Kemudian kelemahannya yaitu tidak ada pengembangan karyawan, tidak efektif untuk organisasi besar, dan juga ketergantungan yang tinggi pada seseorang. Struktur organisasi yang kedua yaitu fungsional, merupakan struktur yang mengelompokkan pada tugas dan peran yang sama. Struktur ini membagi kerja sesuai dengan fungsi pada masing-masing manajemen. Kelebihan dari struktur organisasi fungsional ini yaitu lebih profesional dan keahliannya. Kemudian produktivitas tinggi, inovasi dapat berkembang. Kelemahan dari struktur organisasi ini yaitu potensi konflik tinggi, persaingan yang kurang sehat, serta controlling agak sulit. Kemudian yang ketiga yaitu struktur organisasi garis lini dan staf. Struktur ini kombinasi dari struktur organisasi lini dan fungsional. Dalam struktur ini, pimpinan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya, masing-masing dalam tim yang dipimpinnya. Kelebihan dari struktur organisasi ini yaitu keputusan yang diambil lebih cermat dan objektif karena ada staf yang membantu. Pekerjaan dapat dilakukan bersama-sama sehingga relatif ringan. Kemudian kelemahannya yaitu hubungan antara pimpinan atau manajer bidang tertentu harus didefinisikan dengan jelas dengan staf agar tidak terjadi overlapping. Ada kendala dalam kerjasama tim karena terkadang keputusan pimpinan berbeda dengan masukan dari staf yang ada. Kemudian yang keempat yaitu struktur organisasi divisi. Struktur organisasi divisi adalah struktur yang mengelompokkan kegiatan berdasarkan kesamaan unit kerja organisasi, misalnya produk, layanan, pasar, maupun letak geografis. Kesimpulannya yaitu struktur organisasi saat ini cenderung kompleks dan tidak efisien dalam hal arus komunikasi dan pengambilan keputusan. Peran dan tanggung jawab tidak selalu jelas sehingga menimbulkan kebingungan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Ada peluang untuk membuat organisasi lebih fleksibel dan mudah beradaptasi sehingga lebih responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Komunikasi antar departemen dan tingkat manajemen perlu
ditingkatkan untuk meningkatkan kolaborasi dan efisiensi, menyesuaikan struktur organisasi untuk membuat hubungan hierarki lebih jelas dan memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat dan efektif. Baiklah, demikian hasil daripada diskusi kami untuk memenuhi tugas UTS yang disampaikan Bapak Adi Mariani. Tema yang kami angkat tentang struktur organisasi. Sekian dan terima kasih.